disiarkan secara langsung dari GSG Islamic Center, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Inilah debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanggamus tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Dhamma Budaya, salam kebajikan. Tapi pun. Yang terhormat, anggota KPU Provinsi Lampung atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus, Bapak Najih Mustafa SHI MPDI. Hormati penjabat Bupati Kabupaten Tanggamus, Dr. Insinyur Mulyadi Irsan MT atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Bapak Agung Setio Utomo STMM. Yang kami hormati Kapolres Tanggamus AKBP Rifanda SIK. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Dr. Adi Fahrudin SH MH MA. Yang kami hormati Komandan Kodim 0424 Tanggamus, Letkol Infantri Vicky Heru Harsanto SIP MSI. Yang kami hormati para panelis dan tim perumus. Yang kami hormati pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Tanggamus nomor urut 01 Haja Dewi Hadayani SEMM dan Dr. Ammar Sirajuddin SPOGK. Yang kami hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanggamus nomor 02 Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA MH dan Bapak Agus Suranto. Yang kami hormati Bapak Ibu tim kampanye pasangan calon nomor urut 01 dan 02 serta tamu undangan dan seluruh rekan-rekan media. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus tahun 2024 dengan tema Transformasi Pembangunan Kabupaten Tanggamus. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Selanjutnya sambutan Ketua KPU Kabupaten Tanggamus dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Habibie Eskom-I. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya KPU Kabupaten Tanggamus, Bang Zaimna dan Ibu Amhani, beserta rekan-rekan sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati PJ Bupati Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini hadir Ibu Risna dari Kesbangpol. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Bapak Agung Setia Utama STMM, terima kasih. Yang saya hormati calon Bupati nomor urut 1, Ibu Dewi Handayani dan Dr. Ammar Sirajuddin. Yang saya hormati juga calon Bupati nomor urut 2, Bapak Saleh Asnawi dan Mas Agus. Ketua dan anggota Bawaslu
Kabupaten Tanggamus. Sabar Bapak ya, sabar ya Pak ya, nanti ada waktunya Bapak. Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus beserta Ketua, terima kasih sudah hadir Bang. Forkopimda dalam kesempatan ini hadir, Kajari Kabupaten Tanggamus, Bang Apri hadir, kemudian Kapolres Tanggamus, Bapak AKBP Rifanda SIK, Dandim 0424 dalam hal ini hadir Kapten Infanteri Juliani, terima kasih sudah hadir Pak. Spesial kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak tim perumus dan panelis yang sudah membantu KPU dalam menyiapkan tahapan kampanye khususnya debat publik pada hari ini. Saya minta untuk aplaus kepada tim panelis dan parumus. Pendukung pasangan calon bupati nomor urut 1 dan juga cukup. Pendukung pasangan calon bupati nomor urut 2. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang. Dan rekan-rekan media yang meliput agenda debat pada kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan agenda tahapan Pilkada 2024 Kabupaten Tanggamus. Tentunya kalau kita sudah sehat, insya Allah apapun agenda bisa berjalan dengan baik. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Pertama, izinkan saya menyampaikan agenda debat publik adalah salah satu mandat dari regulasi pada PKPU 13 tahun 2024, di mana KPU memfasilitasi pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam kampanye dengan metode debat publik yang insya Allah akan kita laksanakan beberapa saat lagi. Debat publik ini dilaksanakan dengan maksud pertama memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya pemilih tentang visi, misi, dan mungkin juga program kerja yang akan dibawakan selama menjabat nanti ketika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Kemudian yang kedua, ditujukan juga kepada pemilih dimanapun berada yang saat ini menyaksikan, baik yang ada di ruangan ini maupun melalui layar TV dan juga saluran internet. KPU memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa menyaksikan secara langsung apa yang disampaikan oleh para calon tersebut. Sehingga kalau tadinya ada yang masih ragu-ragu dengan penyampaian visi misi melalui debat ini, para pemilih dapat lebih yakin dalam menentukan pilihannya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, besar harapan kami selaku penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Tanggamus yang kita cintai ini bisa berjalan dengan aman, damai, tertib, sejuk, sehingga siapapun yang nanti terpilih tetap menjadi saudara kita semua. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan terkait dengan sambutan, dan kita semua berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada pelaksanaan debat ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Maka sebelum saya akhiri, izinkan saya memimpin kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing demi kelancaran pelaksanaan tahapan pilkada khususnya debat publik pada hari ini. Berdoa,
Mulai. Selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri sambutan ini, izinkan saya berpantun. Boleh ya Pak ya? Saya minta nanti sambutannya atau balasannya. Gunung Tanggamus di selatan Sumatera. Daerahnya sejuk, nyaman dan megah. Ayo sukseskan pilkada kita demi masa depan yang lebih indah. Satu lagi. Ada satu lagi Bapak Ibu. Nambah ini. Tenang, tenang. Puncak Tanggamus di dekat awan. Banyak tumbuh tanam-tanaman. Ayo kita jaga persatuan meski berbeda-beda pilihan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mari bersama-sama kita saksikan debat publik ini dan kita jaga ketertiban pelaksanaan debat publik. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Pak Habibie untuk tetap berada di atas panggung. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan ada penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis. Dan untuk itu kami juga turut mengundang seluruh panelis dan juga anggota KPU dari Kabupaten Tanggamus untuk dapat mendampingi berada di atas panggung. Sesaat lagi Bapak Ibu bersama kita akan saksikan penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan dari panelis. Kami persilakan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Saya ulangi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para panelis dan juga Bapak Habibie SOMI. Dan selanjutnya, hadirin yang saya hormati, kita akan memberikan kesempatan untuk masing-masing tim kampanye, baik 01 maupun 02, untuk memberikan yel-yel dan semangat kepada paslon masing-masing. Baik, dan yang pertama untuk durasi maksimal adalah 1 menit. Untuk yang pertama kita berikan kesempatan, mohon bersabar. Kita berikan kesempatan untuk para pendukung dari paslon 01 Hajah Dewi Hadayani SEMM dan Dr. Amar Sirajudin SPOGK. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk para pendukung dari nomor urut 01. Kami persilakan untuk dapat menempati kursinya kembali. Dipersilakan untuk tim kampanye dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus nomor urut 2. Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA, MH dan Bapak Agus Suranto. Disilakan.
Bersama kami dalam debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus tahun 2024. Boleh tepuk tangan. Kita masuk ke segmen pertama, penyampaian visi misi dan program kerja pasangan calon. Pada pasangan calon silakan berdiri di depan atau di belakang podium untuk persiapan penyampaian visi misi. Boleh berdiri. Pasangan calon untuk segmen ini masing-masing akan kami berikan waktu 5 menit untuk menyampaikan visi misi sesuai dengan visi misi dan program kerja yang telah dirumuskan. Bisa dipahami? Diawali dengan paslon 1, sudah siap? Siap. Baik, paslon 1, silakan menyampaikan visi, misi dan program kerja dalam waktu 5 menit. Dimulai saat berbicara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam era disrupsi yang penuh tantangan saat ini, melanjutkan pembangunan bukan hanya sekedar sebagai pilihan, tetapi suatu keharusan. Pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana kita menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan juga lingkungan yang tetap terjaga. Pembangunan berkelanjutan adalah jembatan yang menghubungkan antara ekonomi yang kuat, masyarakat yang sejahtera, dan lingkungan yang tetap sehat dan terjaga. Kami, pasangan Damar, ke depan akan terus mendorong inovasi dan juga memberdayakan seluruh masyarakat, termasuk generasi muda. Dengan semangat kebersamaan dan juga kekuatan rakyat, kita jemput kemenangan Tanggamus 1 untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus, Damar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Komisioner KPU Provinsi Lampung, yang saya hormati Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati Ketua Bawaslu dan anggota Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati PJ Bupati ataupun yang mewakili, yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Tanggamus, Ketua Dewan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan juga Kajari ataupun yang mewakili. Yang saya hormati panelis, tim perumus, dan moderator. Yang saya hormati tentunya pasangan 02 Bapak Haji Saleh Asnawi dan Bapak Agus Suranto. Yang saya hormati para pimpinan partai politik dan juga anggota DPRD serta para pendukung paslon 01 dan 02. Juga kepada rekan-rekan media yang berkesempatan meliput kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Tanggamus dengan segala potensi dan kekurangannya adalah rumah besar kita bersama. Kami pasangan Damar memiliki visi untuk Kabupaten Tanggamus 5 tahun ke depan, yaitu Tanggamus Bersahabat, yang merupakan cerminan dari komitmen kami berdua. Ya. Untuk mewujudkan Kabupaten Tanggamus yang lebih tangguh, agamis, mandiri, unggul dan sejahtera, bersih, amanah, dan hebat. Dan insya Allah tentunya kami akan mengusung 6 misi. Yang pertama, tata kelola pemerintahan yang efektif dengan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berkomitmen menjunjung tinggi hukum demi terpenuhinya hak-hak rakyat. Kemudian juga menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN. Dan kemudian yang saya hormati juga kami akan mengedepankan adab dan akhlak yang baik serta layanan publik yang berkualitas dan juga melalui transformasi digital. Yang kedua adalah mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, yang sehat, yang unggul, berkarakter dan berdaya saing. Dan yang ketiga, menjadikan PAKON sebagai titik berat pembangunan bagi kehidupan sosial dan juga religius dan juga ekonomi kerakyatan, tentunya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender, kemitraan dan juga gotong royong dan kebinekaan. Artinya meskipun berbeda tapi tetap satu untuk membangun Kabupaten Tanggamus. Dalam bidang ekonomi kami akan mengembangkan inovasi, pertanian, perikanan dan juga UMKM, sehingga tentu kita harapkan dengan bantuan dukungan pengetahuan dan teknologi maka produktivitas dan daya saing kita akan menjadi lebih baik. Yang kelima adalah, nah ini dia ya, pembangunan dan juga perbaikan sarana, prasarana dan juga infrastruktur secara berkeadilan, merata dan berkelanjutan.
Dan yang terakhir adalah mendorong kemandirian ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam dan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat dan potensi lokal. Dan pada akhirnya, insya Allah perekonomian Tanggamus, pertumbuhan ekonominya akan semakin baik dan masyarakatnya akan semakin sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, Damar memiliki 5 program unggulan. Yang pertama, Manja Indah, pemantapan jalan dan infrastruktur daerah. Yang kedua, program Tanggamus Pintar dan bantuan seragam sekolah gratis. Yang ketiga, Dokter Pekon. 4, bantuan pangan gratis dan optimalisasi ketersediaan pupuk. 5, Bunda UMKM dan Posyandu UMKM. Insya Allah dengan niat tulus dan optimisme setelah kita melalui dan survive dari dampak pandemi COVID-19 yang cukup panjang dan sangat berdampak, Damar 5 tahun ke depan kita lanjutkan pembangunan untuk Tanggamus yang lebih jaya, lebih maju, berkelanjutan. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih. Habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita ke paslon 2, mohon para pendukung tetap tenang karena akan merugikan paslon masing-masing. Konsentrasi perlu diamankan ya. Jadi jangan sampai nanti paslonnya tidak konsentrasi dan akhirnya merugikan. Apa yang dilakukan oleh pendukung akan juga menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan dan akhirnya akan merugikan. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya ya. Bapak dan Ibu, apabila belum selesai jangan dulu mengganggu. Jangan dulu meneriakkan yel-yel atau dukungan dalam bentuk apapun. Baik, kita ke paslon 2. Silakan untuk menyampaikan visi-misi dalam waktu 5 menit. Dimulai saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Tanggamus beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus beserta jajaran. Yang saya hormati pejabat Bupati Tanggamus atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Perkopimda Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati tim perumus dan panelis debat. Yang saya hormati pasangan calon nomor 1 beserta pendukungnya. Iya, pasukannya maksudnya. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir dalam kesempatan ini. Saya Muhammad Saleh Asnawi dan Agus Suranto hari ini sejalan dengan tema transformasi pembangunan Kabupaten Tanggamus. Ini tanpa kami rencanakan, tapi ini adalah nawaitu kami, niat kami, bahwa kami akan membawa perubahan nyata, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Visi kami, jalan terus menuju perubahan bersama, berdaya, sejahtera, adil, maju, dan bermartabat. Kami berkomitmen untuk mengabdi pada masyarakat Tanggamus. Tanggamus telah melewati 15 tahun pemerintahan yang sebagian besar hanya menyentuh permukaan persoalan. Kemiskinan masih tinggi, pendidikan masih belum merata, dan akses kesehatan yang masih minim. Semua ini menjadi persoalan serius. Program-program yang kami jalankan terkesan hanya untuk memenuhi pencapaian formal, namun gagal menyentuh akar permasalahan masyarakat Tanggamus. Dan oleh karenanya, dalam hal ini misi kami, peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan generasi produktif, penguatan jaringan sosial, budaya, dan ekonomi untuk kesejahteraan dan lapangan kerja. Yang kedua, pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing
dengan orientasi pasar domestik dan internasional serta memperkuat infrastruktur ekonomi. Yang ketiga, pemerataan pembangunan dari desa hingga kota dengan menyediakan infrastruktur dasar yang merata dan program pembangunan berbasis potensi lokal. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Lalu yang terakhir, peningkatan keamanan dan ketertiban dengan memberdayakan masyarakat agar keamanan tercipta baik, menegakkan hukum, dan melakukan pengawasan lingkungan dan menciptakan ketertiban. Dan ini semua dalam pelaksananya akan kita melibatkan para ahli di bidangnya. Sehingga apa yang kita rencanakan, implementasinya betul-betul menguntungkan rakyat, membawa kesejahteraan rakyat, dan membangun Tanggamus. Terima kasih. Jadi, kalau boleh dikatakan, saya sampaikan di sini, transformasi, perubahan. Kita membawa perubahan untuk Tanggamus. Insya Allah, dari 1 ke 2 perubahannya. Pas? Terima kasih. Masih ada waktu, silahkan apabila ingin ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk paslon 2. Tepuk tangan untuk paslon 1. Baik hadirin dan pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kita buka untuk paslon 1. Mohon untuk konsentrasi, dipahami para pendukung calon, mohon tetap tenang. Kami bacakan pertanyaan dari panelis. 10 tahun Undang-Undang Desa menyisakan beberapa permasalahan di Kabupaten Tanggamus. Sampai dengan hari ini, masih terdapat 8 pekon yang terisolir di pedalaman Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus. Menurut informasi dari kegiatan pekon di Tanggamus, permasalahannya ada pada kerangka regulasi yang berhubungan dengan hutan kawasan. Dalam kaitannya dengan visi saudara dan kewenangan kongruen antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, apa solusi regulasi dan langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini? Bisa dipahami? Tidak perlu diulang? Cukup? Baik. Konsentrasi, paslon 1 silahkan menjawab, waktunya 4 menit dimulai dari saat berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan pada paslon 1. Jadi memang 8 pekon yang ada di Pematang Sawah yang sebetulnya itu bisa dilalui melalui akses darat. Tetapi kondisinya saat ini memang akses belum terbuka sehingga akses transportasi yang bisa dilalui hanya melalui jalur laut. Ini menjadi PR tentunya bagi kami. Tetapi bukan berarti kami tidak berusaha. Bentuk koordinasi baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan juga pusat terus kami lakukan. Ada beberapa skema tentunya yang insya Allah nanti akan kami lakukan apabila mendapatkan amanah kembali menjadi bupati di Kabupaten Tanggamus. Karena dalam hal ini tidak hanya tergantung ataupun terletak pada kewenangan yang ada di kami ataupun yang ada di Kabupaten Tanggamus saja. Ini terkait dengan TNBBS karena kita juga harus menjaga tentunya kelestarian lingkungan di mana kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Tanggamus ini juga menjadi salah satu penyuplai O2 ataupun oksigen bahkan untuk dunia, tidak hanya untuk Provinsi Lampung ataupun untuk Indonesia saja. Beberapa skema yang akan kami lakukan insya Allah tentunya dengan berkomunikasi dengan aktif ya dengan para kepala pekon. Sudah sempat kemarin akan dilaksanakan tetapi memang belum karena waktu kita yang sangat terbatas dan dengan adanya pandemi COVID-19 kami mendapatkan mandatori bahwa harus merefocusing 40% anggaran yang ada di daerah untuk pencegahan, penanganan dan juga tentunya penanggulangan dari pandemi COVID-19. Ya. Kemudian juga komunikasi dengan pihak-pihak terkait ini juga terus kami lakukan dan kami bangun. Kemungkinan ke depan nanti akan kami bangun jalan menyusur pantai. Dan juga untuk alternatif yang berikutnya ada dengan jalan patroli. Memang tidak bisa dibuka secara umum karena kita juga harus memperhatikan konservasi. Karena ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kelestarian alam. Apalagi dengan sustainable artinya harus ada program pembangunan yang juga berprinsip pada keberlanjutan. Jadi untuk masyarakat
yang berada di 8 Pekon saat ini pun bukan berarti tidak tersentuh oleh pembangunan. Di sini alhamdulillah dari pemerintah Kabupaten Tanggamus telah dibangun adanya puskesmas di Martanda. Kemudian juga tetap difasilitasi dengan adanya ambulan Pekon meskipun berubah menjadi ambulan laut karena daerah tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Kemudian juga beberapa program-program pendekatan baik untuk ekonomi dan juga pertanian, perkebunan tetap dilakukan. Hanya ke depan tentunya perlu kita tingkatkan lagi dan fokus, dan kami juga mohon untuk dibantu tentunya bersama-sama dari warga masyarakat Kabupaten Tanggamus mengkomunikasikannya dengan pihak pemerintah provinsi dan juga pusat bahwa kami di sini juga ingin merdeka, kami di sini juga ingin tentunya tidak tertinggal lagi ya. Jadi artinya di sini perlu ada kolaborasi, tidak bisa hanya dari pemerintah Kabupaten Tanggamus saja, tapi juga harus ada komitmen yang kuat dari pemerintah Provinsi Lampung dan juga pemerintah pusat sehingga kita semuanya bisa mencari solusi yang terbaik. Tapi dari paslon 1 sudah saya sampaikan tadi, tetap akan kami lakukan upaya untuk membuka akses jalan meskipun dengan serba keterbatasan dan tentunya aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Terima kasih. Masih ada waktu apabila ingin ditambahkan. Cukup. Cukup, terima kasih, tepuk tangan untuk paslon 1. Terima kasih, cukup ya. Kita ke paslon 2, terhadap apa yang disampaikan oleh paslon 1, silahkan Bapak memberikan tanggapan. Waktunya 2 menit, dimulai saat berbicara. Saya kira apa yang disampaikan oleh paslon 1, barangkali kalau bagi paslon 1 atau yang jajarannya itu boleh-boleh saja seperti itu. Tapi prinsip sebetulnya kalau saya membawa perubahan. Infrastruktur itu sangat penting, paling penting. Di dalam satu wilayah, di dalam satu provinsi, dalam satu kabupaten, infrastruktur itu sangat penting dalam rangka untuk memajukan kabupaten, kota, atau provinsi itu. Dan itu semua pasti ada jalan. Tidak ada hambatan. Sepanjang itu untuk kepentingan rakyat, sepanjang itu kepentingan masyarakat, sepanjang itu kepentingan daerah, saya kira ada akses yang bisa kita tempuh untuk supaya itu bisa berhasil. Dan prinsip transformasi, perubahan. Kita akan perubahan. Tidak ada lagi infrastruktur yang jeblok. Apapun, infrastruktur apakah itu di lewat hutan lindung atau hutan apapun, itu ada prosesnya. Ada akses yang bisa kita tempuh untuk itu. Saya kira itu. Apakah kalau memang tidak memungkinkan untuk itu, kita pindahkan jalannya? Bisa. Yang penting, nawaitu, niat dalam memimpin ini. Dan kita harus paham betul itu kepentingan masyarakat banyak. Sekali lagi saya tekankan, kita sejalan dengan transformasi pembangun di Tanggamus. Kita akan termasuk itu yang menjadi PR kita. Dan kita akan libatkan para ahli-ahli di bidangnya untuk membangun itu, untuk mewujudkan itu semua. Saya kira itu. Terima kasih. Masih ada waktu, 10 detik. Cukup. Terima kasih, tepuk tangan untuk paslon 2. Baik, kita kembali ke paslon 1. Silakan memberikan respon terhadap tanggapan yang disampaikan oleh paslon 2. Waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Baik Bapak, terima kasih. Transformasi adalah suatu keharusan. Tapi transformasi bukan berarti membuat suatu hal yang baru. Yang bersifat berkelanjutan juga itu bisa dijadikan sebagai sebuah bentuk transformasi. Ya. Yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kami bukan tidak punya program ke depan. Dan mungkin bagi yang belum pernah menjalaninya, pasti berpikiran seperti itu. Tapi kami yang sudah menjalaninya, kami tahu ada aturan tidak boleh dilanggar. Ada tentunya hal-hal yang dalam hal ini tentunya harus kami perhatikan. Jadi kami tadi sudah sampaikan solusi mungkin terlebih dahulu. Kita akan bangun jalan patroli, kita akan bangun jalan susur pantai. Yang jelas dalam hal ini, kami punya keterbatasan waktu ya. Insya Allah bila ke depan nanti masih ada manah yang diberikan pada kami, maka apa yang sudah menjadi program kami itulah akan menjadi solusi untuk saudara-saudara kita yang berada di 8 Pekon di Kecamatan Pematang Sawah. Ya. Tapi tentunya Bapak Ibu sekalian, bahwa pembangunan tidak hanya melulu yang bersifat fisik, tidak hanya selalu
dalam bentuk jalan, jembatan dan lain sebagainya. Ada juga pembangunan sifatnya sumber daya manusia. Ada juga pembangunan sifatnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Walaupun kita tidak mengelakkan bahwa pembangunan infrastruktur juga sangat penting. Saya rasa mungkin itu. Terima kasih, cukup. Masih ada waktu, cukup. Terima kasih Paslon 1. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, mohon untuk tetap tenang. Karena paslon harus konsentrasi menyampaikan materi, jawaban, sementara paslon lainnya harus mendengarkan dan menanggapi. Diperlukan konsentrasi dan tidak nyaman apabila mendengarkan kalimat-kalimat yel-yel dan lain sebagainya yang akan mengganggukan dan akan merugikan pasangan calon masing-masing. Sekali lagi, mohon untuk dapat tertib. Kita ke paslon 2. Paslon 2, silahkan mengambil fishball, memilih nomornya. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke. Ini adalah pertanyaan nomor 2. Kami ambil amplop nomor 2. Silahkan. Mohon konsentrasi untuk menjawab pertanyaan ini. Paslon 2, pertanyaannya adalah pasangan Asnawi Agus, visi menuju jalan lurus perubahan bersama, berdaya, sejahtera, adil, maju, dan bermartabat. Pertanyaan visi menuju jalan lurus perubahan bersama tidak mudah untuk diwujudkan karena Kabupaten Tanggamus masih memiliki berbagai problem sosial, akses dan partisipasi pendidikan yang masih tergolong rendah, kualitas pelayanan yang rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk masih rendah. Bagaimana saudara meyakinkan bahwa visi tersebut dapat diwujudkan? Bisa dipahami? Bisa dipahami Bapak? Baik. Silakan menjawab pertanyaan tersebut, waktu 4 menit, dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Kami menyusun visi sekaligus misi, itu berdasarkan hasil kajian. Bukan spontanitas, bukan copy paste dari yang lain. Tapi kami berdasarkan kajian, kami langsung ke lapangan. Kami lihat kenyataan di lapangan seperti ini, maka timbullah visi kami untuk membangun Tanggamus ini ke depan. Itu. Sejalan dengan visi itu, kami yakin misi yang akan kami laksanakan dalam rangka untuk menjemput visi itu, insya Allah akan terrealisasi, akan terimplementasi dengan melibatkan para ahli-ahli di bidangnya. Tidak kita sendiri yang ambil alih, pasti kami sifatkan pada ahli-ahli di bidangnya. Termasuk ahli dari luar negeri kalau diperlukan kita panggil demi untuk Tanggamus jaya ke depan. Ya, jadi kalau masalah visi itu betul-betul kami menginginkan untuk berdaya Tanggamus ke depan, sejahtera Tanggamus ke depan, adil, maju dan bermartabat Tanggamus ke depan di mata kabupaten kota yang lain di se-Indonesia. Insya Allah. Karena Tanggamus ini sudah saatnya pembangunan tidak lagi terbatas pada janji, tapi dijalankan dengan tulus, transparan, berkeadilan, dan memberi manfaat yang merata, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Tanggamus nanti. Kami membawa strategi terbaik dari para ahli, konsultan, baik dalam maupun luar negeri. Dengan pendekatan ini, kami memastikan Tanggamus dapat berkembang lebih cepat dan optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Saya kira cukup. Masih ada waktu, silakan apabila ingin ditambahkan, Wakil. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Paslon 2. Tetap tenang Bapak Ibu, tetap tenang. Selanjutnya untuk Paslon 1, silakan memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Paslon 2.
Waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik abangku ya. Jadi ada satu hal mungkin yang harus kita pahami antara angan dan realita. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu, tentu kita harus mempunyai dasar-dasar. Dasar-dasar itu didasarkan atas pada survei yang kita lakukan. Dan diikuti oleh kajian-kajian, yang mana kajian-kajian itu bukan hanya berasal dari diri kita. Ingat bahwa perencanaan itu adalah penting. Dan dari perencanaan yang ada, kita harus bisa abangku ya bagaimana membuat prioritas. Nah, prioritas yang ada terhadap apa yang akan kita lakukan. Kalau tadi abang mengatakan bahwa ada pembangunan yang kurang, jalan yang kurang. Nah, ini kita harus lihat dasarnya. Apa yang menyebabkan hal itu sampai terjadi. Jadi tidaklah semata kita hanya menyatakan dalam kata. Karena ingat abangku ya bahwa bicara dalam kata itu harus diikuti dengan suatu tindakan yang betul-betul didasarkan oleh bukan hanya keinginan. Tetapi pada dasar berdasarkan data. Karena kita lihat abangku, kalau kita lihat ekonomi, ya di Tanggamus ini terbagi 4 koridor ekonomi utama. Ada di tiap-tiap koridor ekonomi itu, koridor 1 yang mencakup Kota Agung, Bandara Negeri Semuong, dan lainnya. Itu mempunyai kekhasan, mempunyai potensi di bidang apa yang kita harus paham. Kemudian kalau kita lihat, di koridor 3 pun demikian. Nah jadi kita harus bicara berdasarkan ketentuan dan yang betul. Terima kasih waktu habis. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Tenang Bapak dan Ibu, tenang ya. Harus konsentrasi paslonnya. Kita ke paslon 2 terhadap apa yang disampaikan dan ditanggapi oleh paslon 1. Silahkan memberikan respon. Waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kondisi Kabupaten Tanggamus usianya sudah 27 tahun. Tanggamus ini lahir tahun 97. Saat itu usia saya 17 tahun dan menginjak SMA kelas 1. Hari ini usia Kabupaten Tanggamus yang ke-27 lebih ini. Saya adalah saksi dari perjalanan kabupaten yang kita cintai ini. Ekonomi kita, pendidikan kita, kesehatan kita masih sungguh sangat jauh dari harapan kita. Ibu bapak yang saya muliakan, Tanggamus ini kaya. Kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya gunung, punya daratan, punya pertanian. Kita juga punya teluk yang 100% kepemilikannya adalah milik kabupaten yang kita cintai ini. Andai saja semua ini kita optimalkan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin dan percaya seharusnya masyarakat Kabupaten Tanggamus lebih hebat dari hari ini. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan 35 detik, 33, cukup. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon 2. Tepuk tangan untuk paslon 1. Hadirin dan bisa tetaplah bersama kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terkait dengan rencana pembangunan jangka pendek atau APBD untuk tahun itu. Karena saya pertanyaan ini, saya ada, karena ternyata realisasinya banyak ada terjadi penyimpangan-penyimpangan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk paslon 2. Kita ke paslon 1, silahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Terkait dengan bagaimana koordinasi ataupun hubungan kepala daerah dan juga jajaran OPD-nya, kami di sini tentunya punya beberapa mekanisme. Yang mekanisme secara rutin dilakukan adalah semacam rakor. Di sini kami akan mendengarkan apa yang menjadi keluhan di bawah dan juga tentunya
tetap dalam pengawasan bagaimana capaian-capaiannya. Hanya tentunya kita juga bisa melihat di sini bahwa terkadang rencana tidak sesuai dengan apa yang terjadi ataupun realitanya. Terutama ketika kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, apa yang kita rencanakan itu tidak dapat realisasi seutuhnya. Karena dalam hal ini kita harus mengedepankan keselamatan nyawa masyarakat dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya koordinasi tetap dilakukan, transparansi tetap dilakukan, monitoring tetap dilakukan, dan hal ini juga asistensi tetap dilakukan. Kami harus membuat skala prioritas dengan keterbatasan anggaran yang ada. Kita harus mendahulukan mana-mana yang tentunya itu harus didahulukan. Otomatis tidak semua apa yang direncanakan bisa terrealisasi, tapi apapun itu bagi kami bukti itu lebih nyata daripada baru hanya sekedar janji. Masih ada waktu, silakan. Sedikit mungkin menambahkan ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa koordinasi lintas sektor ya antara pimpinan dengan dinas-dinas terkait itu sangat penting, dan ini tentu diselaraskan juga dengan program yang ada di kita. Tanggamus yang sejahtera, maju, merata, dan berkelanjutan itu merupakan salah satu cita-cita yang harus kita laksanakan, dan insya Allah dengan apa yang tadi yang telah disampaikan, adanya sinergisitas dan kemudian adanya akuntabilitas dan transparansi dalam wadah kebersamaan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon 1. Ke paslon 2, silahkan menanggapi terhadap jawaban tersebut. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Saya sendiri, kenapa sampai timbul pertanyaan itu? Sebenarnya karena memang saya lihat realitas yang ada. Sejauh mana koordinasi antara bupati dengan penyelenggara, dinas, BUMD di bawah pedagang atau di bawah apa? Kenapa sampai perusahaan daerah itu bangkrut? Itu yang saya maksud. Sejauh mana koordinasi itu? Sebagaimana pengarahannya itu? Kenapa airku bahkan BUMD untuk SPBU juga pilot. Nah itu sebenarnya arah pertanyaan saya, arahnya ke situ. Sejauh mana koordinasinya antara dinas, BUMD, pengawas dinas siapa, dinas apa yang mengawasi? Kenapa sampai tercolongan seperti itu? Terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon 2. Sebelum kita lanjutkan, mohon tetap tenang, tidak memprovokasi suasana ya, Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya. Semua punya hak yang sama. Semua ingin kenyamanan, termasuk juga para pendukung masing-masing calon. Kita ke paslon 1, silahkan ditanggapi kembali. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, bahwa BUMD itu menjadi suatu hal yang menjanjikan sebetulnya untuk daerah. Tetapi dalam perjalanannya, yang namanya BUMD itu banyak sekali ketergantungan. Dan juga dari sini perlu saya sampaikan bahwa keberadaan BUMD Kabupaten Tanggamus ini perlu untuk mendapatkan support. Jadi dalam mengembangkan BUMD tidak hanya bergantung kepada pemerintah daerah secara eksekutif, tapi juga secara legislatif. Kami pernah mengusulkan untuk penyertaan modal, tetapi karena memang tidak memungkinkan, kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, anggaran sedang terbatas. Tapi tentunya dalam hal ini, insya Allah ke depan akan kita bangkitkan kembali dengan segala kemampuan yang ada. Jadi kalau kita menilai, jangan hanya melihat dari sisi tidak baiknya ataupun mungkin sisi yang dianggap kurang, tetapi ada hal-hal positif yang telah kami lakukan. BPRS, Bank Syariah berapa kali mendapatkan penghargaan. Nah ini juga perlu tentunya untuk kita perhatikan bahwa program-program pegadaian emas dan cabang terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon 1. Bisa tenang, para pendukung paslon tetap tenang. Ya, tetap tenang Bu, Bapak, tenang ya. Bisa kita lanjutkan? Kalau nggak tenang, tidak kita lanjutkan. Baik, kita ke paslon 1. Temanya menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah. Silakan bertanya ke paslon 2. Waktunya 1 menit, dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Ini dari tadi saya tentunya banyak bertanya terkait dengan masalah sumber daya manusia.
Bagaimana upaya pemerintah pusat sampai dengan ke daerah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat dari segi SDM. Salah satunya kita ketahui bersama ada program Indonesia Pintar. Dan itu adalah program yang diberikan oleh pejabat, oleh DPR RI, ataupun oleh pejabat yang definitif saat itu menjabat. Jadi tidak bisa dipolitisir ataupun dilakukan untuk hal-hal yang lain. Yang saya tanyakan, ya, PIP adalah program dari pusat. Apakah Bapak punya program konkret nantinya untuk Kabupaten Tanggamus, untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus? Terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon 1. Kita beralih ke paslon 2. Silakan memberikan jawaban. Silakan memberikan jawaban. Waktu 2 menit. Dimulai saat berbicara. Terima kasih. Saya kira untuk semua rencana dalam rangka untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pemerintah daerah nanti, itu tentu kita akan bahas secara matang. Tidak spontanitas, tapi kita akan melibatkan ahli-ahli di bidangnya. Akan kita libatkan ahli-ahli di bidangnya. Sekaligus tentu kalau ditanya untuk sekarang, kami bisa menjawab. Menjawab itu tentu pasti bisa. Tapi nanti kita supaya tidak ragu, ke depan yang jelas niat kami untuk membangun Tanggamus, untuk membawa Tanggamus lebih maju, lebih terarah, dan tidak terulang seperti 15 tahun terakhir ini. Pasti akan lebih maju. Insya Allah. Gimana? Perubahan ya? Jalan lurus. Perubahan dengan jalan lurus, itulah ada satu-satunya jalan untuk membangun Tanggamus ke depan. Masih ada waktu, silakan. Terima kasih. Tentu ada kartu Indonesia Pintar, ada kartu Indonesia Sehat. Insya Allah kita juga akan memunculkan 2 kartu yang mudah-mudahan bisa menjadi melengkapi kartu Tanggamus Sehat dan kartu Tanggamus Cerdas. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk paslon 2. Kita ke paslon 1, silahkan memberikan tanggapan lagi. Waktunya 1 menit, dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Menurut saya secara pimpinan tidak harus hanya bergantung kepada tenaga ahli. Tapi kita juga harus memiliki tentunya konsep-konsep dan pembangunan yang harus bersifat visioner. Untuk paslon 1 sudah jelas tadi saya sampaikan, ada program yang untuk mendampingi PIP. Kalau PIP itu programnya dari pusat, dari pemerintah pusat, dari zaman presiden sebelumnya itu sudah ada. Tapi untuk Tanggamus ini adalah inovasi, kita akan dampingi dengan program Tanggamus Pintar. Untuk siswa-siswi yang tidak mendapatkan program PIP, karena tidak semuanya ini mendapatkan bantuan itu, kita akan dampingi, kita akan cover dengan program Tanggamus Pintar. Saya rasa itu Bapak, ya mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Lanjutkan bersama Damar. Terima kasih, tepuk tangan untuk paslon 1. Kita ke paslon 2, tetap tenang, mohon tenang. Kita berikan kesempatan untuk paslon berikutnya untuk menyampaikan argumen, tanggapan. Paslon 2 silahkan memberikan respon terhadap tanggapan tersebut. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Sebetulnya kita ini harus lihat realistis, kenyataan yang ada. Saya bicara ke depan. Insya Allah ke depan tidak pernah akan terjadi apa yang terjadi 15 tahun terakhir ini. Insya Allah. Kita akan rasional. Masalah pendidikan, masalah beasiswa, masalah BPJS, kesehatan dan sebagainya, itu akan kita pikirkan. Karena itu memang untuk kepentingan kemajuan daripada Tanggamus ke depan. Pasti. Tambahin. Masih ada waktu, silakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk membangun Tanggamus tentu butuh tenaga, butuh pembiayaan yang besar. Oleh karena itu, kita akan datangkan sebanyak-banyaknya sumber daya. Kita akan kerjasama dengan swasta, bahkan provinsi dan pusat. Terima kasih, waktu habis, terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon 2. Hadirin dan pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Ajo suhatku sayang cubit pangkuanmu. Mohon tetap tenang walaupun kita break, tetap tenang, tetap. Sukan lipat jadiku, ku tulis dari miwang de, sukan lipat jadiku. Hadirin dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus tahun 2024. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita berada di segmen terakhir, yaitu segmen 6. Masing-masing pasangan calon akan kami berikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement dalam waktu 5 menit masing-masing pasangan calon. Silakan berdiri, paslon 1 dan paslon 2 silakan berdiri. Kita mulai segmen closing statement ini. Dimulai dari paslon 1, silakan menyampaikan closing statement dengan waktu 5 menit dimulai saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita telah menyelesaikan debat yang pertama. Terima kasih juga kami sampaikan kepada KPU Tanggamus, panelis, relawan, simpatisan dan masyarakat Tanggamus yang hadir langsung maupun mungkin yang menonton secara hybrid. Komitmen Damar untuk melanjutkan pembangunan berkualitas di Kabupaten Tanggamus bukanlah hanya jargon semata, tapi telah dirumuskan dalam langkah nyata yang kami rangkum dalam visi, misi, program unggulan, dan program aksi untuk 5 tahun ke depan. Kita terus berinovasi memperbaiki tata kelola pemerintahan yang efektif, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hukum dan memastikan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam bidang pendidikan, kami meluncurkan program Tanggamus Pintar, memberikan bantuan seragam sekolah gratis agar semua anak dapat bersekolah dengan layak dan mendapatkan pendidikan berkualitas. Pendidikan adalah kunci menciptakan sumber daya manusia yang agamis, cerdas, dan berdaya saing. Melanjutkan program beasiswa bagi siswa berprestasi yang tidak hanya ditujukan di tingkat SD atau SMP, tapi juga untuk masyarakat miskin yang ingin mengenyam pendidikan lebih lanjut di tingkat menengah dan perguruan tinggi melalui program beasiswa asik. Kami juga akan meningkatkan pelayanan kesehatan melalui program Dokter Pekon yang memberikan akses cepat terhadap layanan kesehatan bagi semua warga tanpa terkecuali. Kami memastikan bahwa setiap warga Tanggamus akan mendapatkan akses terbaik dalam layanan kesehatan, disertai penguatan SDM kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya seperti posyandu, puskesmas, dan lainnya dengan tetap mendukung program kesehatan yang berfokus pada promotif, preventif, kuratif, dan juga tentunya pencegahan penyakit menular. Terkait isu sosial, kami akan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menangani masalah kesejahteraan sosial hingga masyarakat Tanggamus terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Bapak Ibu yang saya hormati, amatlah penting dan pada tempatnya dan saya pikir tidak berlebihan
bila kita memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih mendalam kepada para pemimpin Tanggamus terdahulu, kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Saputra, Bapak Dr. Andes Haji Fauzan Sa'i, Bapak Haji Bambang Kurniawan, Bapak Haji Samsul Hadi, dan termasuk di sebelah kanan saya Bunda Dewi Handayani SEMM. Penghargaan yang tinggi juga kami haturkan kepada almarhum Bapak Haji Sirajuddin Jahidin SMHK sebagai salah satu tokoh pelaku pemekaran Kabupaten Tanggamus dari Lampung Selatan. Tak ada gading yang tak retak, dan kesempurnaan adalah keniscayaan. Yang pasti, para tokoh tersebut telah memberikan dedikasi dan pengabdian terbaik untuk Kabupaten Tanggamus. Kita tidak boleh menjustifikasi bahwa di Tanggamus tidak pernah ada kemajuan dan pembangunan. Kami rasa hal tersebut tidaklah etis. Pemimpin harus mampu menjadi pionir persatuan dan menciptakan kesejukan. Rakyat tidak boleh dikorbankan hanya karena ambisi politik semata. Tanggamus yang gemar Ripa Lojinawi, Toto Tentrem Kertorajo hanya bisa dicapai lewat pembangunan berkelanjutan. Lanjutkan, lanjut terus begawi jejama. Damar! Kami percaya dengan sinergisitas dan kerjasama yang solid dari seluruh elemen pembangunan, kita akan membawa daerah ini menjadi semakin baik, menjadi Tanggamus bersahabat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas keilapan. Terakhir, izinkan saya menyampaikan pantun. Memidohan mit ulu belu, mulang ni singgah pasar Gunung Batu. Sikam ngilu, doa ngilu restu, dan lupa pilih Dewi Amar nomor 1. Terima kasih, waktu habis. Silakan tepuk tangan untuk paslon 1. Kita ke paslon 2. Silakan menyampaikan, tenang. Kita ke paslon 2, silakan menyampaikan closing statement. Waktu 5 menit dimulai saat berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita semua yang ada hadir pada hari ini merasakan bahwa selama 15 tahun terakhir, program-program yang ada di Tanggamus cenderung hanya menyentuh permukaan masalah. Kami hadir bahwa perubahan nyata yang membawa perubahan nyata yang akan menyentuh setiap lapisan masyarakat, bukan hanya untuk segelintir orang. Jalan lurus menuju perubahan bersama adalah visi kami untuk membangun Tanggamus yang berdaya, sejahtera, adil, maju, dan bermartabat, dan yang paling penting bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme. Kami siap membawa Tanggamus ke masa depan yang lebih baik dengan komitmen pada keadilan, transparansi, kesejahteraan, dan pemerintahan yang bersih untuk semua. Apa langkah-langkah yang akan kami jalankan nanti? Bahwa 15 tahun terakhir, petani tidak pernah dapat sentuhan dari pemerintah. Itu hasil pengkajian kami ke petani. Oleh karenanya, langkah kami pertama akan mengangkat seluruh potensi yang ada di daerah Tanggamus ini, terutama terkait dengan petani-petani. Yang bisa bicara hoak, itu yang sudah melaksanakan. Kalau kita belum boleh dikatakan hoak, karena kita belum melaksanakan, ya. Jadi jangan timpali. Kalau ibarat jalan lurus katanya nanti nabrak. Kalau jalan terus malah masuk jurang. Iya kan, jangan timpali. Tolong sama-sama itu. Ya. Jadi insya Allah nanti masalah pertanian kita akan angkat. Kita akan libatkan ahli-ahli. Kalau perlu ahli dari luar negeri berkolaborasi dengan ahli-ahli yang ada di Indonesia. Ingat zaman Pak Harto, petani betapa dipikirkan Pak Harto. Betapa konsentrasi Pak Harto tentang petani. Karena petani itulah modal dasar yang akan mengangkat perekonomian di daerah. Betul? Tidak pernah ada peredaran ekonomi di daerah kecuali dimulai dari petani. Oleh karena itu petani harus kita perhatikan. Pertama. Yang kedua, destinasi wisata. Hasil kajian wisata kita paling baik. Itu tinggal kita libatkan orang-orang bidang ahli di bidangnya. Kita garap, kita action.
bukan hanya gambaran, rencana, bukan. Action langsung, nanti kita ini kan. Dan ini bisa dibuktikan. Itulah sekedar untuk gambaran bahwa kami membawa tagline jalan lurus untuk menuju tujuan yang betul-betul bisa untuk mensejahterakan, bisa untuk membawa kemaslahatan masyarakat Tanggamus. Masih ada waktu, silakan. Ibu Bapak yang saya muliakan, hari ini yang bisa kami sajikan adalah harapan, bukan janji. Berikan kami kesempatan untuk membuktikan janji itu insya Allah. Ibu Bapak yang saya muliakan, dengan membawa jargon jalan lurus, mudah-mudahan ini memberikan pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus, bahwa niat yang kami tanamkan dalam hati, jalan yang akan kami lalui adalah jalan yang lurus, semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ibu Bapak yang saya muliakan, saya bukan siapa-siapa, saya juga tidak bisa apa-apa. Saya adalah orang kecil yang pada hari ini diminta untuk kemudian mendampingi calon bupati Bapak Saleh Asnawi. Dengan niat yang tulus, izinkan saya untuk memberikan pengabdian terbaik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus. Silakan. Masih ada waktu. Saya tutup dengan pantun. Kawat baja diikat besi, santan kelapa dicampur kanji. Jika sudah pernah jadi bupati, janganlah lupa pura-pura janji, Besti. Masih ada waktu, silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk paslon 2. Terima kasih, tetap tenang, silakan duduk. Para pendukung silakan duduk. Tenang dulu, paslon 1, para pendukungnya tenang. Kita lanjutkan. Hadirin dan peserta dimanapun Anda berada, debat kali ini telah memberikan kita kesempatan untuk lebih mengenal visi, misi, dan program kerja dari para calon pemimpin yang akan memimpin daerah kita di masa depan. Debat bukan hanya sekedar ajang adu gagasan, tetapi menjadi momen bagi kita semua untuk memahami lebih jauh pilihan yang akan kita tentukan. Setiap pilihan yang kita ambil di bilik suara adalah cerminan dari harapan yang kita tunjukkan untuk membangun kesejahteraan dan persatuan daerah yang lebih baik. Mari kita jadikan hak pilih kita sebagai kekuatan untuk membawa perubahan yang positif bagi Kabupaten Tanggamus. Boleh tepuk tangan. Terima kasih kepada pasangan calon 1, boleh tepuk tangan. Terima kasih juga kepada pasangan calon 2 yang sudah berpartisipasi dan bekerja sama dengan baik dalam debat ini. Tidak lupa apresiasi untuk Kabupaten Tanggamus, terutama KPU Kabupaten Tanggamus. Luar biasa telah menyelenggarakan debat dengan luar biasa ini. Dan kami akan tutup dengan sebuah pantun. Minta cakepnya. Jalan-jalan ke pasar pagi. Jangan lupa membeli ketupat. Mari pilih dengan hati. Demi Tanggamus yang lebih hebat. Ya, cukup. Cukup, tenang dulu. Ada satu lagi pantunnya. Cukup ya. Masih mau pantunnya? Beli mangga di pasar lama. Mangga manis dibelah 2. Pilih pemimpin dengan bijaksana agar Tanggamus makin berjaya. Saya Irsan Burhan, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dan jaya untuk Tanggamus. Kita kembali ke pembawa acara, silakan. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus tahun 2024 untuk putaran pertama. Baik, dan untuk selanjutnya mohon berkenan untuk paslon 01 dan 02. Mohon berkenan kita akan lakukan untuk sesi berfoto bersama. Mohon merapat Bapak Ibu
Kami persilakan untuk dapat mengambil tempat dan kita akan lanjutkan dengan sesi berfoto bersama. Dan kami mohon untuk seluruh tim kampanye untuk tidak keluar dari gedung ini terlebih dahulu karena kita nanti akan keluar secara bergantian. Jadi kami mohon untuk tetap tertib terlebih dahulu sambil nanti akan ada instruksi untuk keluar dari gedung ini secara bergantian. Terima kasih dan selanjutnya kita akan sama-sama saksikan. Boleh berikan tepuk tangan untuk kedua paslon kita. Berkenan untuk dapat mengambil tempat berfoto bersama paslon 01 dan 02. Ya. Mohon kesediaan Boleh untuk dapat tengah, berfoto Bapak? bersama Bapak dan Ibu. Mohon tetap tenang, saya akan hitung 1, 2, 3. Saya ulangi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama dengan paslon KPU Kabupaten Tanggamus dan juga panelis untuk dapat bergabung bersama dengan moderator. Izin untuk dapat bergabung berfoto bersama dengan kedua paslon 01 dan juga 02. Baik, dan tentunya alhamdulillah debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk semua para pendukung dari kedua paslon yang juga tetap menjaga ketertiban dan juga keamanan sampai debat berakhir pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi mohon untuk tetap tertib sampai nanti kita akan bergantian keluar dari gedung ini. Karena sekali lagi aturan dari KPU, kita nanti akan keluar secara bergantian menurut nomor urut masing-masing. Baik, mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama dan saya izin untuk dapat memandu jalannya foto bersama. Mohon berkenan untuk dapat mengambil tempat. Iya. Baik, izin kita akan hitung untuk sesi foto bersama. 1, 2, 3. Saya ulangi. 1, 2, 3. Boleh bergeser ke kiri sedikit Bapak? Iya, lagi Bapak. Terus sampai saya bilang stop Pak ya. Terus Bapak lagi kurang ke tengah lagi Bapak posisinya biar kurang center di tengah. Iya. Baik, saya ulangi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Boleh Baik, berikan tepuk tangan sekali KPU, lagi yang meriah izin sekali lagi untuk salam KPU Bapak. Boleh tangan kanannya di dada sebelah kiri. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih moderator pasangan 01, 02, juga terima kasih panelis dan juga tentu terima kasih untuk KPU Kabupaten Tanggamus. Luar biasa sekali. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus nomor urut 1, Haja Dewi Handayani SEMM dan Dr. Amar Sirajudin SPOGK. Dan juga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus nomor urut 2, Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA dan juga Bapak Agus Suranto. Baik, terima kasih Bapak, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat.